setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Engkau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Mari dengan ucapan syukur bersama-sama katakan. Di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, Engkau mengerti, Tuhan, Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu. Betapa baiknya Engkau, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Engkau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di Gereja Yayasan Sakarta. Hari ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Untuk ibadah hari ini akan dilayani oleh hambanya Pastor Gusti Agung. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kami sampai di titik ini Tuhan, sampai di masa hidup ini Tuhan, semua karena kekuatan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami memberikan yang terbaik, hati kami, mata kami,
pikiran kami hanya tertuju pada Engkau saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Amin. Kau selalu menyediakan setiap jalan bagi kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Bapa. Kau selalu ajaib bagiku. Jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku. Jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Serahkan pada Yesus. Kau selalu ajaib bagiku. Jalan-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Cuma Tuhan sendiri serukan ini bagi Yesus. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Ini seruan iman kami, Yesus. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Mari singkat lagu-lagu bagi Tuhan Yesus. Masih ada jalan terbuka
jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kami lihat kebesaran-Mu, Tuhan. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Engkau besar, Engkau termulia, Kau ajaib Tuhan. Kau yang terbaik, Kau yang terindah. Hanya bagimu segala pujian, segala hormat, hanya bagimu. Kami sembah, kami hanya puji. Terima kasih. Mari naikkan sembah, mari naikkan syukur bagi Tuhan Yesus. Sebab Kau yang termulia, sebab Kau yang terbaik. Yesus yang terbaik, Yesus yang terbaik. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tos kanan kirimu, katakan Yesus yang terbaik. Mari sama-sama katakan hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar. Mari panggil namanya, katakan Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, hanya Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Bapak Ibu sendiri katakan Yesus. Katakan Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Ikutin tepuk tangan saya ya. Waduh. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu. Are you ready? Mari sama-sama serukan, panggil namanya, katakan Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. sebab kita sahabatnya. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku, selama-lamanya. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus kita. Siapa Bapak Ibu percaya bahwa kasih Tuhan Yesus nyata dalam kehidupan kita? Siapa percaya bahwa kasihnya sungguh nyata dalam kehidupan kita? Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari,
menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Walau badai menghadap, bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Biar musik memuji Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus yang terbaik buat kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan bersama bersiap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sekarang Tuhan, kami tiba saatnya kami untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin, amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru
dalam janjimu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Sekali lagi katakan, Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sama-sama sembah Dia. Sebab Dia juru selamat kita, sebab Dialah kekuatanmu. Kami sembah. Kami sembah. Mari sama-sama sembah Dia. Saya undang Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu. Kami sembah Engkau, kami muliakan. Mari sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, dan ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan kami beserta. Yahweh Elohim kami yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Iman kami tetap percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami, sekalipun di hari-hari yang sukar, di hari-hari yang tidak menentu, di masa-masa sulit. Sekalipun Tuhan, buah tidak berbuah di ladang, semua hewan terhalang, dan berkat-berkat yang ada yang kami doakan selama ini mungkin belum kami lihat secara nyata. Tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali dalam hidup kami. Kami akan hidup di dalam kemenangan yang total. Tidak setengah-setengah, tidak sebagian. Tapi kami menang total sebab Tuhan sudah menyelamatkan kami dan menebus segala sesuatunya sempurna. Biar hari ini Kau kuatkan kami melalui firman-Mu, Kau urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Ajarkan dengan kata-kata dan bahasa sederhana dan mudah dimengerti, supaya kami semua dapat mendapatkan sesuatu melalui firman-Mu hari ini dan menjadi pelaku-pelaku-Mu di dalam nama Yesus. Semua percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Shalom. Happy long weekend. Ini banyak yang gak datang atau bisa dikurangin menggema? Ya, haleluya.
Saya akan sampaikan firman Tuhan tentang living in total victory atau hidup di dalam kemenangan yang total. Hidup di dalam kemenangan yang penuh. Ini saya dapatkan ketika saya sendiri bertanya-tanya kepada Tuhan dan bisa dikatakan saya memiliki konsep dan pemikiran yang keliru selama ini. Dan saya pikir we cannot have it all. Kita nggak bisa dapat semuanya. Sebagai manusia, sekalipun kita anak Tuhan, kita percaya Tuhan, pasti ada sesuatu yang sering kita dengar, ada duri dalam daging. Jadi gini contohnya, ada orang yang kaya diberkati. Kesehatannya luar biasa, tapi keluarganya berantakan. Ada orang yang keluarganya luar biasa, kaya diberkati, tapi kesehatannya problem. Ada orang yang sehat, keluarganya amazing, tapi ekonominya sulit. Jadi kadang kita membanding-bandingkan, bersyukur aja. Kamu diberkati, kamu sehat, sekalipun kamu nggak diberkati, nggak kaya kayak dia, nggak apa-apa. Yang penting bersyukur, apa yang kamu miliki sudah lebih dari cukup. Saya pikir itu very rohani ya. Tapi setelah saya belajar, saya tanya sama Tuhan, is this right Tuhan? Ini benar nggak sih Tuhan? Tuhan bilang, enggak. Aku nggak ada rencana memberkati anakku setengah-setengah. Ketika aku ngomong sudah tetelestai, dia bilang, I am done. It is done, bukan I am done. It is finished. Bukan I am finished. Sudah selesai, Tuhan bilang, bukan aku selesai. Tuhan nggak pernah selesai. Jadi yang selesai tugas penebusannya, yang selesai adalah menanggung kutuk saudara dan saya. Tapi Yesus nggak pernah selesai. Terus disambung sampai Roh Kudus, sampai sekarang dia nggak pernah selesai. Untuk menghibur, menopang, menguatkan, menuntun, membimbing, memulihkan kita. Sampai kesudahannya. Jadi duri dalam daging itu bukan itu. Duri dalam daging itu adalah ketidaksempurnaan kita. Misalnya gak ada satupun kita yang sempurna di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, di dalam pikiran, di dalam hati kita gak ada. Gak ada orang yang bilang aku murni gitu di hadapan Tuhan, gak ada. Sekalipun mungkin sebagian hamba Tuhan bilang, wah aku semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, aku menyembah 24 jam, gak tahu kapan tidurnya ya kan. Tetap aja gak murni. Ya kan? Kalau lu murni kasih tuh uang semuanya. Kasih lo hartamu semuanya. Buka gerejamu lebar-lebar. Gak usah saingan dan seterusnya, gak ada yang murni. Bahkan dalam pelayanan saya lihat semakin orang pelayanannya semakin dipakai kadang-kadang ya, gak semua ya. Gerejanya semakin gede, semakin gak murni. Dulunya murni. Start with selfless, end will selfish. Mulainya gak egois, tapi makin hari makin egois. Nah itu duri dalam daging yang we have to fight for. Kita harus bergumul, kita harus berusaha, kita harus melawan. Supaya kita gak makin sesat gitu loh. Nangkap ya? Tapi bukan penyakit duri dalam dagingmu ya. Tuhan bisa pakai itu, Tuhan bisa pakai untuk engkau bergumul, ekonomi, kesehatan, semua Tuhan bisa pakai semuanya. Tapi in the end, pada akhirnya saya percaya bahwa itu bukan tujuan Tuhan untuk memberi sesuatu kekalahan dalam hidupmu. Tuhan punya rencana jelas sekali bahwa semua hari depanmu penuh pengharapan dan diberikan kemenangan secara total. Jadi jangan mau terima saudara kalau hari ini saudara keluargamu baik-baik, kesehatanmu baik-baik, terus engkau lagi bergumul dalam ekonomi, jangan mau terima, bukan berarti engkau jadi tamak, oh gue gak mau terima. Pokoknya enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya jangan mau terima sama iblis, kalau iblis ngomong gak apa-apa, hidupmu begitu-begitu aja, pokoknya yang penting kau setia sama Tuhan enggak. Gue harus declare, gue harus bilang, Tuhanku kaya, Tuhanku luar biasa, gak mungkin aku hidup kekurangan. Kalau engkau hari ini bergumul dengan kesehatan, engkau gak bisa bilang, kakekku sakit, papaku sakit, ya masuk akal lah, cingli lah kalau aku juga sakit. Enggak, jangan. Engkau harus declare bahwa Tuhanku sudah mati di atas kayu salib, jelas katakan bilurnya menyembuhkan aku dari semua sakit penyakit.
So, saya belajar. Oh begitu Tuhan. Ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Karena salib Tuhan, salibnya itu tidak membayar sebagian. Salib Yesus itu membayar keseluruhan, seluruh. Dia nggak bayar, sudah selesai. Kalau kamu selesai kesehatan sama ekonomimu selesai, tapi keluargamu berantakan dikit lah. Kamu selesai, keluargamu oke, kesehatanmu oke, tapi kamu ekonomimu nggak oke lah. Nggak ada. Salib Kristus itu sudah selesai, artinya semua selesai. Nggak berarti saudara sehatnya lalu kayak Superman, kayaknya kayak konglomerat, itu serakah. Tapi yang saya maksud living in total victory adalah engkau nggak berkekurangan, engkau berkecukupan, mau segala sesuatu pas. Saya nggak apa-apa saya dikasih hidup pas-pasan. Saya nggak apa-apa. Mau bayar uang sekolah pas, mau beli rumah pas, mau beli mobil pas, mau liburan pas, mau buka usaha pas, semua pas nggak apa-apa. Ya, saudara, kesehatanmu bukan berarti kau enggak. Yang penting kau nggak sakit, nggak komplikasi, nggak punya turunan kayak orang tuamu. That's more than enough. Itu living in total victory. Kalau serakah itu mau semuanya hebat lebih dari orang lain, itu bukan rencana Tuhan. Tuhan tidak merencanakan kita untuk berkompetisi dengan orang lain. Tuhan punya rencana bahwa kita melawan semua godaan, perbuatan, pekerjaan setan. Kompetitor kita adalah setan, bukan orang lain. Ya, saudara, dalam 1 Korintus 15, 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Elohim yang memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan, kita diberi kemenangan melalui siapa? Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kristus ada kemenangan yang total. Karena itu dia bilang, saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah teguh. Teguh. Jangan goyah. Ya kayaknya hidupku kalau aku lihat ke depan ya kayak begini-begini aja. Penyakitku kayaknya gak bisa sembuh deh. Kayaknya ekonomiku juga biasa-biasa, tahun sudah berganti. Yang lain kemarin sudah pada kaya, aku ya tetap-tetap aja. Jangan goyah. Tuhan gak punya rencana itu. Mungkin kalau hari ini kau masih bergumul, kenyataan tidak membuktikan bahwa adanya perubahan, it doesn't matter, itu gak masalah. Gak masalah. Yang masalah adalah ketika engkau goyah. Lalu Tuhan bilang apa? Semangat, bersemangatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu bahwa jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Semangat, jangan goyah, teguh, percaya. Pekerjaanmu di dalam Tuhan gak sia-sia. Enak kalau kita lagi dipakai Tuhan, luar biasa. Khotbahnya makin mantap, imannya makin mantap. Tuhan gak lihat orang imannya itu pada saat dia di atas. Tuhan lihat iman orang itu pada saat dia di bawah. Pada saat dia gak dipedulikan. Pada saat dia melayani luar biasa tapi gak ada hasilnya. Belum ada hasilnya. Gak dilihat orang. Pada saat dia melayani benar-benar. Tapi kayaknya hidupnya gak berubah. Itu artinya orang-orang yang demikian, anak-anak Tuhan yang diposisikan seperti itu, sedang masuk perlombaan. Ada perlombaan koki masak enak-enakan, ya kan? Wah itu ada perlombaan tinju, ada perlombaan apa, semua perlombaan itu pasti susah. Gak bisa santai. Nah kalau hari ini kau mengalami pergumulan, kau sedang dalam perlombaan, dalam kompetisi. Bukan dengan orang lain, dengan dirimu sendiri. Dengan imanmu sendiri. Roma 8:32 katakan. Dia yang bahkan tidak mempertahankan putranya sendiri. Dia yang tidak mempertahankan putranya sendiri, melainkan menyerahkannya untuk menggantikan kita. Tuhan kurang jelas apa ini ngomong. Bagaimana mungkin dia tidak akan menganugerahkan apa? Segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia. Segala sesuatu.
graciously dikatakan, give us all things. Secara bermurah hati, secara favor, anugerah yang luar biasa, dia berikan segalanya buat kita. Tapi ada yang sudah cair, ada yang belum cair. Ya kan? Kalau orang-orang kaya itu biasanya ada trust fund buat anaknya. Biasanya trust fund itu kalau di luar negeri, setahu saya nggak tahu hukum di sini. Kalau di negara-negara maju kayak di Amerika, biasanya in certain age, kayak usia 18 tahun, atau kalau nggak salah, itu baru trust fund-nya, warisannya boleh dicairkan. Jadi dia miskin atau kaya? Dia kaya tapi miskin. Dia kaya, ditanya berapa net worth-mu? 2 billion US dollar. Hitung sendiri berapa itu? 30 triliun. 300 triliun actually. 2 billion US dollar. Masa lu punya 2 billion US dollar? Traktir gua makan aja hitungan? Bukan, karena belum cair. Punyamu bukan sih, punyaku. Ada buktinya, ada. Ini di bank atas namaku, tapi cuma boleh cair pada saat aku usia 18 tahun. Hari ini aku kaya, tapi aku masih dijatah sama orang tuaku. Kasih uang saku. Makanya aku harus bisa mengelolanya dengan baik. Aku harus bertanggung jawab. Aku harus menunjukkan kepada orang tuaku bahwa aku bisa dipercaya. Supaya jangan-jangan bukan hanya warisan itu saja yang nanti cair, tetapi semua usahanya akan dipercayakan kepadaku. Seperti pekerja kebun anggur itu. Bisa nggak Tuhan percaya sama saudara? Kalau yang kecil aja kita nggak bisa dipercaya. Makan nasi pecel di pasar, salah ngitung, pegawainya kita nggak balik. Gak apa-apa, dia itu mahal. Biar untungnya udah banyak. Saya itu berapa kali makan. Kalau yang saya suka, murah, baik, it's easy for me to kembali dan bayar. Tapi kadang ada tempat-tempat tertentu yang saya jengkel sama orangnya, mahal, servisnya gak bener. Kayak kalau bisa gue gak mau bayar gitu loh. Terus salah ngitung, saya lihat, ini ada salah ngitung, ini gue balik gak ya? Kok ya pas yang saya kecewa disalah ngitungin gitu loh. Ya kan gampang sih sebagai orang percaya, ini Tuhan. Dengan berat hati saya balik. Nih salah ngitung loh. Ikhlas enggak? Tapi harus. Itu duri dalam daging. Tuhan lihat loh, dari hal yang paling kecil kok bisa dipercaya apa enggak. Di restoran kami kalau saya mungkin pernah ngomong, kalau ada tamunya sih kaya-kaya memang. Cuman ada tamu-tamu yang biasa orang tuh kebiasaan beda-beda ya. Ada yang kebiasaan kalau makan tuh ordernya pas-pasan. Bukan karena dia nggak mampu, karena dia mungkin dulunya susah terus nggak mau buang makanan. Tapi ada orang kalau order nggak mau pas-pasan, maunya berkelimpahan. Supaya nggak ada kurang, nggak ada apa. Sisa nggak apa-apa, tapi jangan kurang, jangan habis gitu loh. Dia order, istri saya bilang, Bu, nanti kebanyakan. Ibu kan sudah ada ini, orangnya segini, nanti kebanyakan. Dia keluar, saya bilang, ngapain sih lu ngomong begitu? Upsell aja, jual aja. Kita kan kebanyakan bisa dibungkus. Dia bilang, nggak gitu juga kali. Orang pesan minum, champagne, 1 botol bisa berjuta-juta. Pesan berapa botol. Terus ya Bu, ini ibu cuma berapa orang. Wanita-wanita semua, biasanya ibu-ibu minumnya nggak banyak. 1 botol dulu aja Bu. Enggak Jess, pesenin aja 2-3 botol dulu, nggak apa-apa, gue bayar. Saya bilang ngapain, orang udah mau bayar. Itu botol nggak dibuka juga nggak apa-apa, disimpan di rumah juga nggak apa-apa. Yang penting mau bayar, lu beliin aja. Dia bilang, as a business owner di dalam hospitality bukan punya restoran. Kalau restoran kita jual makanan enak, orang pulang happy. Hospitality is more than restoran. Hospitality itu membuat orang nyaman seperti di rumah, seperti their own house. Ada kedekatan, kehangatan, ada service, ada bisa dipercaya. Baru saya bisa belajar.
Ini yang artinya di atas standar. Ini yang artinya excellent. Oh gitu ya. Ya. Jadi saya bingung yang pendeta siapa ini. Mestinya gue yang businessman, gue yang pendeta. Karena gue gak mau rugi gitu kan. Tapi situ kita belajar. Bisa dipercaya nggak kita? Bisa dipercaya nggak kita? Ayo 3 hal singkat. Supaya kita bisa hidup di dalam kemenangan yang total, saya nggak bilang ini kuncinya, step 1, step 2, step 3, enggak. Tapi setidaknya ini yang bisa saya bagikan melalui pengalaman, melalui pergumulan saya, melalui hidup saya. Melalui orang-orang yang saya lihat. Yang pertama berbicara tentang arah dan posisi. Apa itu arah dan posisi? Arah itu adalah sudah benar nggak arah hidupmu. Kalau engkau punya panggilan A, engkau dipanggil Tuhan melakukan A, dan passionmu A, gairahmu melakukan A, talentamu A, tapi gara-gara B, cuannya lebih banyak dan gajinya lebih gede, you lakukan B. You nggak bakal happy. Darah tinggi, sakit jantung, stres, komplain, ngomel, keluarga nggak happy, berantem, dan seterusnya kan? Berentet. Dan yang paling parah, kau lari dari panggilan Tuhan. Kenapa hidupmu kram? Mungkin kau sedang di dalam perut ikan. Disuruh ke Niniwe malah pergi ke Tarsis, ke tempat yang lain. Mungkin nggak ikan beneran, karena ikan mungkin sudah nggak doyan sama kita. Zaman dulu orang masih nggak banyak bahan kimianya. Tapi hidupmu itu seperti di dalam perut ikan. Kayak nggak, tahu kan maksud saya? Coba cek, directionmu bener nggak? Arahmu bener nggak? Ada dalam hati yang Tuhan ingin kau lakukan sesuatu tapi kau nggak lakukan. Itu termasuk saya. Pulang dari Amerika 15 tahun yang lalu saya di sana mengembalakan. Di sini saya pilih enaknya aja. Saya udah pokoknya gue gak mau ngebalain. Stres tuh Pak, jadi gembala itu Pak. Stres. Enak begini saya bisa lepas, bebas, saya bisa bisnis, saya bisa melayani tetap tiap minggu, saya gak punya tanggung jawab, saya khotbah, selesai khotbah saya serahkan ke Pak Petrus yang ngerawat. Sudah ngerti gak ngerti, ngelakuin gak ngelakuin, urusannya Pak Petrus. Saya gak ada follow up-nya. Ya, gampang. Tapi Tuhan bilang, is that what I want? Apakah itu yang aku mau dalam hidupmu? Tuhan, aku yakin kau maunya gitu. Karena di Jakarta khususnya udah gak butuh gereja. Ngapain gue buat gereja? Saya gak ngomong tentang harus jadi gembala, harus punya gereja, enggak. Tapi Tuhan mau saya melakukan sesuatu yang lebih dari hanya sekedar pilih aman, pilih enak. Firman ini saya dapat. Kamu diberkati, tapi gak bisa kayak begitu, karena ada sesuatu. Coba, lu Tuhan, aku sudah gak melakukan ini, gak melakukan itu, aku sudah lakukan ini, lakukan itu, dan seterusnya. Ya, semua sudah kamu lakukan, cuma satu yang aku mau kamu sudah lakukan belum? Nah, seperti orang muda yang kaya tuh, dia bilang aku gak berdosa, aku sudah semua hukum Taurat aku lakukan. Terus Tuhan bilang, ya udah tinggal satu, jual semua hartamu dan pergi ikutlah aku. Gak bisa dia lakukan itu. Karena kadang yang membuat hidup kita nggak bisa mengalami terobosan yang besar, pemulihan yang besar, itu karena satu hal yang kita sadar nggak sadar, yang kita nggak lakukan, satu hal yang paling sukar, paling berharga buat Tuhan. Sacrifice, korban yang paling sukar. Ishak buat Abraham. Seperti Ishak buat Abraham. Nggak ada artinya kalau Abraham disuruh ngorbanin Ishak yang dibawa Sarah. Sarah aja ya Tuhannya, aku cinta sama dia loh, dia belahan hatiku. Kami bukan lagi dua tapi kami satu. Aku sudah berikan hidupku sendiri kepadamu. Tapi Tuhan bilang, gombal lu. Karena Sarah udah tua aja lu kasih. Supaya lu bisa upgrade. Nah, Tuhan gak bisa dibohongin, iya kan? Ishak masih baru, Ishak masih lucu-lucunya, Ishak masih gagah-gagahnya, masih ganteng-gantengnya, anak perjanjian yang sudah kau tunggu lama. Aku minta, kau nggak kasih. Tapi Abraham tangkap, dia kasih yang terbaik.
Apa yang terbaik dari hidup saudara? Yang Tuhan mau engkau masih belum kasih. That's the purpose and the direction. Itu tujuan panggilan Tuhan. Efesus 2 ayat 10, sebab kita adalah buatan Elohim yang diciptakan dalam Kristus Yesus, Efesus 2 ayat 10. Untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Elohim sebelumnya agar kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan sedang mempersiapkan sebuah proyek yang kita harus ada di dalamnya. Selama proyek yang Tuhan siapkan dalam hidup kita tidak ada kitanya, maka belum ada kemenangan yang total dalam hidup kita. Muter-muter aja 40 tahun di padang gurun. Muter-muter aja. Karena gak ada di dalam rencana Tuhan, yang muter-muter terus. Tapi begitu ganti generasi, Joshua, Caleb, dan beberapa yang lain, generasi yang baru, mereka lihat dengan kacamata yang berbeda. Mereka menyerang dengan strategi yang berbeda. Baru ada breakthrough yang luar biasa. Nggak perlu puluhan tahun. Cuma dalam waktu yang singkat mereka bisa menduduki tanah perjanjian. Bahkan kalau saudara baca, setelah Yeriko roboh, masih banyak bangsa-bangsa lain dan raja-raja lain yang harus diperangi. Tapi sebagian besar mereka sudah menyerah sebelum mereka berperang. Jadi gini, kalau kita jadi Yosua kan utus pengintai. Dia udah mapping itu musuh-musuhnya. Dia tahu siapa aja musuhnya, berapa banyak, kurang lebih raja-raja apa. Orang Amori, orang mana, semua di seberang Yordan, semua dia mapping. Dan itu yang harus dia perangi dan dia tahu kalau dia tembus Yeriko, itu yang harus dia perangi, yang dia harus hadapi. Bahkan itu lebih susah menurut saya daripada satu orang Goliat. Karena itu membutuhkan, kalau Goliat itu membutuhkan akurasi satu kali. Kalau ini membutuhkan konsistensi, persistensi, kekuatan, endurance, semua. Banyak musuhnya. Nggak sebanding. Kalau kita jadi Yosua kita udah stres. Gak usah ditembus lah Yeriko, udah cari yang lain aja. Ya kan? Tapi Yosua tahu that's the purpose, that's the direction. Itu arahnya, Tuhan mau ke sana. Dihajar. Rahab muncul. Terus ada orang-orang Yeriko ngejar. Spy yang disembunyikan di rumah Rahab. Mereka ngomong begini. Ngomong sama Joshua. Kami ini sudah tidak punya semangat untuk perang lawan kalian. Kalau kalian tembus tembok ini, kami langsung nyerah. Bahkan raja-raja Amori semua bilang, firman Tuhan katakan, kehilangan semangat untuk melawan Israel karena mereka tahu bagaimana Yahweh menyertai Israel. Wow. So, bayanganmu tuh sukar gitu. Wah, Tuhan kok maunya sukar, korbannya kok gede, kok besar, kok berat. Tapi begitu kau lakukan, terobosan terjadi. Tidak sesukar yang kau pikir. Karena begitu engkau melakukan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, artinya Tuhan yang akan menyelesaikan. Tapi kalau engkau keluar dari rencana Tuhan, ya engkau selesaikan sendiri dengan kekuatanmu sendiri. Yaitu tadi muter-muter 40 tahun. Kita berbicara tentang arah. Sekarang kita berbicara tentang posisi. Kita juga harus tahu posisi kita itu siapa di mata Tuhan. Kalau engkau memposisikan dirimu sebagai hanya satu orang dari 7 miliar manusia, yang aku bukan siapa-siapa, yang aku hanya seorang hamba yang ditebus dan seterusnya, kelihatannya merendahkan hatimu, tapi itu rendah diri. Engkau harus memposisikan dirimu, saya nggak bilang kau harus sombong. Saya nggak bilang kau harus tamak, tapi engkau harus tahu posisimu, engkau adalah biji mata Elohim. Engkau adalah umat pilihannya yang sudah ditebus. Engkau adalah anak yang dia kasihi. Tuhan Yesus melihat kita bukan melihat Agung lagi. Tuhan Yesus melihat saya, udah melihat, Bapa melihat saya, melihat Yesus yang ada di dalam Agung. Jadi Yahweh melihat saudara, sama dia melihat Yesus. Karena apa? Ada darah Yesus di dalam setiap kita. Suatu saat Daud manggil hamba Saul, Siba. Siba, ada nggak keturunan dari Saul? Kenapa? Dipikir mau dibunuh pisan, dibunuh sekalian. Enggak,
Aku mau melimpahkan kebaikanku. Karena ada tanah harta warisan yang memang milik Yonatan, anak Saul yang merupakan sahabat daripada Daud, yang dia mau kembalikan ke keturunannya. Lalu Siba bilang ada satu orang yang namanya Mephibosheth. Tapi dia tinggal di Lodebar. Lodebar itu artinya no pastures atau nggak ada rumput, kering Lodebar itu artinya. Oh iya, ambil dia, jemput dia, Mephibosheth untuk datang ke istana bertemu dengan aku sebab aku punya rencana untuk mengembalikan semua warisan harta tanah dan semua milik Yonatan kepada keturunannya. Singkat cerita diajak siapa itu Mephibosheth ke istana bertemu dengan Daud. Apa yang pertama Mephibosheth katakan? Dia tersungkur, dia minder, dia bilang, "Tuanku raja, kenapa engkau memanggil seorang anjing seperti aku? Seorang anjing yang cacat seperti aku." Dia patah, dia nggak bisa jalan, dia lumpuh sejak lahir. Dan dia tahu dia hidup dalam kekalahan, dia hidup dalam tempat yang kumuh. Papa mamanya mati semua. Engkongnya adalah raja pertama Israel, Saul dibunuh Daud. Dia nggak berani menghadap Daud. Dia udah kehilangan kepercayaan diri. Dia udah kehilangan harga dirinya. Tapi Daud bilang, mulai hari ini kamu duduk makan bersama-sama dengan aku. Dan dia kembalikan semua hartanya. Saya bilang begini, saudara ingat. Bloodlines matters. Keturunan darah itu penting. Keturunan darah duniamu mungkin bukan siapa-siapa, ayahmu bukan siapa-siapa. Mungkin sebagian teman-teman kita orang percaya mungkin ayahnya dicap sebagai penipu, sebagai pembunuh, sebagai narapidana dan seterusnya. Gak masalah. Kenapa? Karena keturunan darah spiritual itu jauh lebih besar kuasanya dari keturunan darah jasmani. Your spiritual bloodlines, it's way more powerful. Lebih jauh berkuasa daripada cuman keturunan darah dari orang tuamu. Orang tuamu boleh gagal, tapi engkau adalah keturunan darah Kristus. Orang tuamu, keluargamu yang lain boleh tidak dikenal, bahkan dikenal secara negatif, tapi engkau adalah keturunan darah Kristus. Ketika engkau datang kepada Tuhan, kalau Daud aja tahu berbuat baik mengembalikan semuanya. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, dia akan kembalikan semuanya yang merupakan milik kita. Arah dan posisi. Arah adalah tujuan panggilan Tuhan. Jangan lari dari sana. Posisi adalah engkau harus tahu dirimu itu berharga di mata Tuhan. Bukan sombong. Tapi engkau harus tahu bahwa engkau bukan orang gagal, buangan, dan tidak ada artinya. Tapi engkau orang yang sangat berarti buat Tuhan. Sama berartinya seperti hamba-hamba Tuhan yang dipakai, yang besar, yang luar biasa. Engkau sama di mata Tuhan. Hanya yang satu lebih dipercaya, karena mungkin mampu untuk melakukan tugasnya. Tapi engkau juga akan mampu jika engkau tahu tugas panggilanmu di hal-hal yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidupmu. Yang kedua adalah dipangkas supaya engkau bertumbuh. Satu ayat aja. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting-ranting padaku yang tidak menghasilkan buah apa? Diangkatnya. Dipotong. Lalu tetapi setiap ranting yang menghasilkan buah dibersihkannya supaya menghasilkan lebih banyak buah. Ini cara Tuhan rawat. Kalau saudara udah punya talenta dan saudara sudah pakai, dia akan tambahkan terus talentanya. Itu dia rawat, dia bersihkan. Tapi kalau saudara ada cabang-cabang hidupmu, karaktermu, kebiasaanmu, pemikiranmu yang gak sesuai dengan kebenaran Kristus, dia akan potong dan itu sakit. Bayangkan kalau kita ranting, terus ada yang dipotong, sakit. Prunes for promotion, dipangkas, dipotong supaya engkau bisa dipromosikan. Yang gak penting dalam hidupmu singkatnya dibuang. Dan waktu Tuhan membuang dan mengoperasi apa yang gak penting dalam hidup kita itu sakit. Yang pasti engkau akan tersinggung, engkau akan marah, engkau akan komplain, teriak, protes dan seterusnya. Suatu saat waktu Michelangelo dia membuat patung King David, Raja Daud. Satu bongkah batu yang besar yang gak ada bentuknya, dia pahat jadi satu mahakarya Raja Daud.
King David yang terkenal, bukan yang nganu itu Michael yang nganu Lucifer. Ini King David yang sangat terkenal. Patung itu. Suatu saat dia ditanya oleh orang, bagaimana kau bisa membayangkan Raja Daud bisa jadi seperti ini? Michelangelo menjawab begini, Raja Daud itu sudah ada di otakku. Modelnya, gambarannya yang aku mau pahat sudah ada di otakku. Aku gak perlu bayangin lagi, udah plek. Aku tinggal memahat bukan wajahnya, bukan tangannya. Tapi aku tinggal memahat yang gak penting dari batu ini, aku buang. Jadi satu bongkai ini, dia gak cari Raja Daudnya, dia tahu ada Raja Daudnya udah di dalam, udah di pikirannya itu. Tapi yang dia lihat yang gak penting dia buang. Setelah yang gak penting dibuang, jadilah satu mahakarya. Mungkin hari ini engkau sebuah bongkahan batu yang besar kalau ditaruh di perempatan dibuang sama orang. Kalau ditaruh di perempatan mungkin orang bilang, apa ini bongkahan batu taruh begini, ya kan? Tapi kalau engkau serahkan itu ke dalam tangan Tuhan, bongkahan batu itu dia akan pahat. Tapi pahat itu sakit loh. Sekali ditaruh pisaunya dipalu, tok 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 tok, waduh, menusuk-nusuk itu. Hatimu, pride-mu, kesombonganmu, semua akan kena. Sakit. Tapi kalau engkau diam, engkau tetap percaya, dan engkau tetap ngandalin dia. Seperti potter, seperti penjunan, dan tanah liat. Begitu jadi, kau akan indah. Jadi kalau saudara lihat orang-orang yang sudah indah dipakai Tuhan, itu gak jadi begitu aja saudara. Ada yang babat habis, ada yang dipangkas habis. Dan itu sakit. Terakhir, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan orang dunia ini, tetapi kamu harus diubah pembaruan pikiranmu untuk dapat mengenal kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Ada satu transformasi pemikiran yaitu disebut metanoia. Jadi ada filter. Makanya itu baca dan renungkan firman Tuhan. Kalau saudara gak pernah baca, gak pernah renungkan firman Tuhan, saudara gak punya filter. Saya dengarkan kok Pak, iya seminggu sekali cuma setengah jam. Tiap hari baca, renungkan, saya gak ngerti, terabas terus. Kalau dunia itu quality mendatangkan quantity. Kualitas mendatangkan kuantitas. Kalau usahamu punya kualitas dalam perkara kecil, engkau akan diberkati dengan jumlah yang lebih besar. Kalau prinsip baca Bible kebalikan, kuantitas menghasilkan kualitas. Baca aja sebanyak-banyaknya, tabrak terus, terabas terus, baca terus. Kok baca? Gak ngerti ini maksudnya apa, jangan nunggu WhatsApp dulu, hamba Tuhan Pak Petrus ini artinya apa, Matius pasal ini. Udah baca aja terus. Kuantitas, baca sebanyak-banyaknya terus, ulangin, baca, ulangin. Sambil nanti kalau ada waktu boleh tanya. Jangan gak ngerti sedikit kau stop, kau tanya. Kayak nonton film biasanya. Semakin berusia biasanya yang sudah berusia pasti ngerti maksud saya kalau suka nonton film. Apalagi filmnya gak bahasa kita. Terus tiba-tiba ngomong gak jelas, pronunciation-nya gak jelas, tiba-tiba ngomong, tadi ngomong apa ya, kita stop, kita balikin lagi. Terus sudah balikin lagi, kok gak jelas sih? Kok bisa ngomong begini? Kita mundurin lagi 15 menit, gak kelar-kelar filmmu bos. Terusin aja, nanti tiba-tiba di episode berikutnya, oh maksudnya ini toh. Ngerti. Baca aja. Karena firman Tuhan itu adalah filter. Nah kalau engkau difilter, ada filternya, jadi tiap hari itu pembaruan budimu itu ada. Ini gak benar. Saya itu paling bebal. Cuma Tuhan yang bisa ngingetin gitu loh. Saya gak gampang percaya, saya gak gampang nurut. Tapi begitu ngelakuin sesuatu, enggak kok gue bener ini. Ya tapi lu bener belum tentu kehendakku kata Tuhan. Kehendakku begini, tapi gak bisa dong Tuhan. Kalau dibiarin melonjak.
Ya tapi kehendakku beda, aku punya rencana lebih baik. Kamu menurut aku atau menurut apa yang kau anggap benar? Nah, itu ada filter. Ketika sekalipun terpaksa, saya bilang, ya udah deh, nurut. Pada akhirnya kita tahu, oh iya ya, untung aku nggak lakuin itu. Yang kelihatan benar, ujungnya mendatangkan kebinasaan. Jangan ikutin hatimu, apalagi pikiranmu, perasaanmu. Ikutin suara hati. Oh enggak, jangan. Suara hatimu juga bisa berubah-berubah, bos. Ayo kalau nonton drama, nangis enggak? Itu hatimu itu. Dramanya bohongan, you nangis. Berarti hatimu gampang dibohongin. Iya enggak? Ikutin perasaanmu, feelingmu, hatimu. Halah gombal, enggak, jangan. Ikutin Tuhan. Udah aman. Kalau dia bilang benar, ya udah benar. Kalau dia bilang enggak. Firman Tuhan ini dimanapun sama. Kalau di Indonesia benar, di Afrika benar, di Amerika benar. Kadang orang Indonesia terjemahnya kebablasan sih. Oh di sini enggak benar, padahal di situ benar. Oh orang Amerika salah. Iya kan? Ya nggak apa-apa, budaya is budaya, kita menghormati, tapi jangan pakai firman Tuhan untuk menutupi budaya. Tapi itu nanti next time. Cuman saya agak gatel aja kadang kalau lihat gereja-gereja Indonesia itu menerapkan, ya kan? Bukan berarti saya setuju. Tetapi ya jangan semua dipakai. Firman Tuhan ini gini, renungkan dengan waras, terus kerjakan, praktekkan, lakukan, belajar terus. Lama-lama kok peka. Nah, jadi nanti kalau ada masalah, yang muncul bukan perasaanmu, tapi firman Tuhan. Anak saya kemarin, minggu lalu, ditolak masuk gereja gara-gara nggak ada tiket. Di gereja kami kan pakai tiket. Kalau orang gede, orang dewasa, iya saya setuju. Karena kalau nggak ada tiket, nggak ada tempat duduk. Ya masa mau berdiri, kan nggak tertib. Nah tapi kalau papa mamanya udah dapet tiket, ya masa anaknya ditiketin lagi? Ya semua anak harus ikut dong. Kalau ada anaknya yang 5 begitu, yang 2 dapat, yang 3 enggak. Yang 3 enggak ke gereja gitu. Sampai sekarang masih ada tuh di overflow anak-anak yang enggak ikut ke. Gara-gara ada peraturan satu orang guru cuman boleh berapa belas anak, enggak boleh lebih. Nanti kualitasnya begini-begini. Kebetulan anak saya loh yang ditolak kemarin. Nekat dia. Panjang urusannya. Langsung saya bilang, kok begini ya? Anak saya lagi bilang, Dedi, masa ke gereja ditiketin? Anak saya yang kecil lu pintar banget, kelas 1 SD. Tapi dia rohani banget. Dia bilang, kan anak kecil mau belajar Bible masa nggak boleh begini-begini. Oh makin panas saya. Saya kasih ayat, Matius berapa itu? 14, 19. Tuhan menegur murid-muridnya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Wah langsung minta maaf loh. Padahal saya nggak senggol-senggol gembala, enggak ya, saya sungkan. Kita kalau mau cuman anak saya masuk aja bisa. Saya tinggal SMS, saya tinggal WhatsApp, saya tinggal ngomong. Oh pasti masuk. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah, saya tahu ini nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong nggak benar. Nah tapi kalau nggak benar marah terus, kenapa kamu nggak benar? Perasaanku nggak enak aja, tersinggung aku. Nah itu beda. Nggak ada dasarnya. Selama ada dasar firman Tuhan, lakukan. Engkau pasti disertai Tuhan. Amin. Saya berdoa kita semua hidup di dalam kemenangan yang sempurna. Jangan terima Bapak Ibu kalau sedang sakit hari ini. Bukan jangan terima engkau bilang, gua nggak mau sakit Tuhan, gitu enggak. Tapi engkau nggak mau terima dengan iblis. Karena sakit bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Setan, aku tahu aku akan sembuh. Kau dengar dalam nama Yesus, bilur-bilurmu, aku sehat. Dengar ya setan, aku gak akan bangkrut. Aku gak akan kekurangan. Aku gak akan minta-minta. Karena firman Tuhan bilang, orang benar tidak meminta-minta. Terus, ngomongkan, perkatakan firman Tuhan. Jadi, engkau lawan setan, jangan komplainnya ke Tuhan. Amin. Dan saya berdoa kita semua diberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau luar biasa, engkau baik.
Kami percaya, kami terima firman-Mu, kebenaran-Mu, dan kami percaya hidup kami menang secara total. Di dalam setiap aspek kehidupan kami, di situ sudah Engkau jamin dengan kemenangan, dengan darah Yesus. Engkau tebus kami di dalam semua area kehidupan kami. Bukan hanya satu aspek, bukan hanya satu hal. Tapi ketika Engkau mengatakan sudah selesai, artinya semuanya selesai, Engkau bayar. Lunas, penyakit kami lunas dibayar. Kegagalan kami lunas dibayar. Keterikatan kami lunas dibayar. Keterpurukan kami, ekonomi kami lunas dibayar. Hubungan-hubungan yang kurang baik, yang hancur sudah lunas dibayar dengan pemulihan. Tidak ada yang gagal di dalam Yesus. Karena Engkau diciptakan sesuai dengan gambarnya untuk menang, untuk berhasil, dan untuk melayani Tuhan. Dengan kemuliaannya kita bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati, katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita sekali lagi akan bersiap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sekarang di saatnya kami itu sekali lagi memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Amin. Kita akan sama-sama menyaksikan YS News untuk minggu ini. Serba banyak Bapak Ibu yang terberkati oleh kesaksian firman Tuhan pada hari ini, boleh angkat tangan. Semua diberkati ya. Boleh katakan ke samping kanan kirimu, katakan minggu depan datang lagi. Katakan sekali lagi, minggu depan datang lagi, ada yang lebih bagus lagi. Saya undang Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita mau puji Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Jesus. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan yang aku punya. Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan
janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Hari ini Bapak Ibu diberkati semuanya, amin. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Tadi saya tangkap kebenaran firman Tuhan, generasi yang selalu membuat keributan, yaitu generasi 10 mata-mata itu tidak masuk di tanah perjanjian. Tapi setelah itu muncul generasi yang memasuki tanah perjanjian. Dan saya mengimani generasi yang memasuki tanah perjanjian itu ada sekarang dalam diri kita. Amin. Saya melihat tim kita yang sekarang ini tim yang solid. Tim multimedia solid, tim PAW solid, tim pastoral solid, semua lini saya lihat. Tim SOT solid, sudah ada kesatuan hati sehingga kita harus memasuki tanah perjanjian rohani kita yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari saya tidak hanya menganggap Bapak Ibu ini sebagai jemaat, tapi sebagai rekan sepelayanan. Oleh sebab itu, mari kita menjangkau jiwa. Jika Bapak Ibu tidak bisa, tidak pinter dalam penginjilan, ngomonglah seperti ini. Saya masih ingat waktu saya pelayanan di Blitar. Ada seorang ibu yang selalu ngomong, kalau ada sakit, mau gak didoakan gembalaku? Mau dia kemanapun dia pergi, mau gak didoakan gembalaku? Mau gak dibebaskan gembalaku? Jadi saya selalu ditelepon oleh si ibu ini, Pastor, mau gak doakan orang ini? Kemarin Sabtu saya ditelepon, tidak dikenal. Cuman saya bilang, kok kenal saya Bu, dari mana? Sebenarnya saya cari Pak Pendeta Daud Tony. Cuman saya gak punya nomornya, gak punya alamatnya. Saya searching lah di Google, pendeta dukun gitu. Terus muncul nomor Bapak. Saya bukan mantan dukun Bu, saya bilang gitu. Ya banyak, sudah berapa kali Bapak Ibu. Habis itu dia telepon, bisa enggak doa pelepasan di daerah Bekasi. Tidak saya kenal Bapak Ibu. Tapi kami memberikan diri melayani sampai ke Bekasi. Jadi siapapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami, Pastor boleh enggak doakan keluarga ini? Pastor boleh enggak layani keluarga ini? Kami tim pastoral, terlebih kami sebagai gembala, akan terjun ke lapangan untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan amin. Yang terakhir tadi yang saya tangkap, baca firman Bapak Ibu ya. Jangan jenuh baca firman. Itu modal yang sangat berharga. Yang tidak berikan laporan, kembali lagi berikan laporan. Baca firman. Itu ingat, baca firman itu bukan untuk Tuhan. Itu untuk kita. Amin. Supaya kita semakin menikmati kebaikan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita angkat wajah kita kepada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, baik yang ada di onsite, baik yang ada di online, ada keluarga Anggita Octavia, keluarga Derek Enji, keluarga Bapak Eriko, keluarga Ibu Fani, keluarga Bapak Eben, keluarga Natali, keluarga Niko, keluarga Rinda, Ibu Rinda. Kami percaya keluarga yang sama, berkati yang sama, setiap keluarga-keluarga diberkati, alami mujizat, alami kebaikan Tuhan. Berkat yang sempurna, bukan separuh-separuh. Berkat yang sempurna kami terima. Kesembuhan yang sempurna kami terima. Mujizat yang sempurna kami terima. Kemenangan yang sempurna kami terima. Dan sukacita yang sempurna kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah jemaat Tuhan dengan membawa segala berkat Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yesua HaMasyiah,
dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu, diberkatilah usahamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah jiwamu, diberkatilah tubuhmu dengan tubuh yang sehat, kuat dan panjang umur, dan diberkatilah apa yang engkau kerjakan di dalam Yesus Kristus berlimpah-limpah berkat Tuhan. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati berlimpah-limpah dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.